Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan resumen dari buku Dr. Ridwan HR, yaitu Hukum Administrasi Negara, yang diampu oleh Dr. Edra Satmaidi SHMH dan Ibu Arini Aska Mutia SHMA. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Trisuci Kurnialahi, NPM B1A 023303 dari kelas E. Negara hukum dan hukum administrasi negara. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum juga lahir dan berkembang secara historis dan praktis. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurutnya, ada 3 unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum. Pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik. Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum atau Rechtsstaat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perlindungan hak-hak asasi manusia. Kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. Ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peradilan administrasi dalam perselisihan. Pada wilayah Anglo-Saxon, muncul pula konsep negara hukum atau rule of law dari A.V. Dicey dengan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, supremasi aturan-aturan hukum atau supremacy of the law, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang atau absence of arbitrary power. Kedua, kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum atau kesetaraan di depan hukum. Ketiga, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang di negara lain oleh undang-undang dasar, serta keputusan-keputusan pengadilan. Dalam konteks ini, A.V. Dicey mengatakan, "In England we know nothing of administrative," atau hukum, dan kami ingin tidak mengetahui apapun. Kemudian mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama, sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat. Kedua, bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan. Ketiga, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Keempat, adanya pembagian kekuasaan dalam negara. Kelima, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri. Keenam, adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Ketujuh, adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara. Sekilas tentang negara hukum. Hubungan antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis. Disebut negara hukum demokratis: pertama, prinsip-prinsip negara hukum. Kedua, perlindungan hak-hak asasi. Ketiga, pemerintah terikat pada hukum. Keempat, monopoli paksaan pemerintah. Kelima, pengawasan oleh hakim yang merdeka. Prinsip-prinsip demokrasi: pertama, perwakilan politik. Kedua, pertanggungjawaban politik. Ketiga, pemencaran kewenangan. Keempat, pengawasan dan kontrol. Dan yang kelima, rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. H.D. van Wyk atau Willem Conginenbelt menyebutkan prinsip-prinsip yang Rechtsstaat dan prinsip-prinsip demokrasi berikut ini. Prinsip-prinsip Rechtsstaat: pertama, pemerintahan berdasarkan undang-undang. Kedua, hak-hak asasi. Yang ketiga, pengawasan lembaga kehakiman. Prinsip-prinsip demokrasi: pertama, keputusan-keputusan penting, yaitu undang-undang diambil bersama-sama dengan perwakilan rakyat yang dipilih berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Kedua, hasil dari pemilihan diarahkan untuk mengisi Dewan Perwakilan Rakyat dan untuk mengisi pejabat-pejabat pemerintah. Ketiga, keterbukaan pemerintahan. Keempat, siapapun yang memiliki kepentingan yang dilanggar oleh tindakan penguasa harus diberi kesempatan untuk membela kepentingannya. Kelima, setiap keputusan harus melindungi berbagai kepentingan minoritas dan harus seminimal mungkin menghindari ketidakbenaran dan kekeliruan. Tugas-tugas pemerintah dalam negara hukum modern. John Locke yang dianggap pertama kali mengintrodusir ajaran pemisahan kekuasaan negara dengan membaginya menjadi kekuasaan legislatif,
atau membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan federatif, keamanan dan hubungan luar negeri. Ajaran pemisahan kekuasaan ini menjadi kian populer segera setelah seorang ahli hukum berkebangsaan Prancis menerbitkan buku L'Esprit des Lois atau The Spirit of the Law yang mengemukakan bahwa dalam suatu negara ada 3 organ dan fungsi utama pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudisial. Menurut Prestus, tugas negara itu meliputi 2 hal, yaitu policy making, ialah penentuan haluan negara, dan task executing, yaitu pelaksanaan tugas menurut haluan yang telah ditetapkan oleh negara. Hans Kelsen terbagi menjadi 2 bagian tugas negara, yaitu politik sebagai etik, yakni memilih tujuan-tujuan kemasyarakatan, dan kedua, politik sebagai teknik, yakni bagaimana merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Logeman terbagi menjadi 2 bagian tugas negara. Yang pertama yaitu menentukan tujuan yang tepat. Kedua, melaksanakan tujuan tersebut secara tepat pula. Van Vollenhoven terbagi menjadi 4 bagian tugas negara, yaitu membuat peraturan dalam bentuk undang-undang, baik dalam arti formal maupun material yang disebut regeling. Kedua, pemerintahan dalam arti secara nyata, memelihara kepentingan umum yang disebut bestur. Yang ketiga, penyelesaian sengketa dalam peradilan perdata yang disebut justitusi. Dan yang keempat, mempertahankan ketertiban umum, baik secara preventif maupun represif, di dalamnya termasuk peradilan pidana yang disebut politi. Lemaier terbagi menjadi 5 bagian tugas negara, yaitu perundang-undangan, pelaksanaan yaitu pembuatan aturan hukum oleh penguasa sendiri, ketiga pemerintahan, yang keempat kepolisian, dan kelima pengadilan sejak negara turut serta secara aktif dalam pergaulan kemasyarakatan. Maka lapangan pekerjaan pemerintah makin lama makin luas. Administrasi negara diserahi kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum. Negara Hukum Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku. Dengan merujuk pada unsur-unsur negara hukum yang telah dikemukakan di atas, ditemukan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menunjukkan bahwa negara hukum Indonesia yang menganut desentralisasi dan berorientasi kesejahteraan. Pertama, pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia sebagaimana terdapat dalam pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, pemencaran kekuasaan negara yang berbentuk pemencaran dan pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Pemencaran dan pembagian kekuasaan secara horizontal tampak pada pembentukan dan pemberian kekuasaan DPR. Negara hukum dan hukum administrasi negara. Negara hukum menurut F.R. Botlick adalah negara di mana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum itu terdapat aturan-aturan hukum yang tertulis dalam konstitusi atau peraturan-peraturan yang terhimpun dalam hukum tata negara. Menurut JBJM Tenberge adalah salah paham menganggap hukum administrasi negara sebagai fenomena yang relatif haru. Peristilahan. Secara teoritik, hukum administrasi negara merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan yang keberadaannya setua dengan konsepsi negara hukum atau muncul bersamaan dengan diselenggarakannya kekuasaan negara dan pemerintahan berdasarkan aturan hukum tertentu. Di negeri Belanda ada 2 istilah mengenai hukum ini, yaitu Bestuurrecht dan Administratief-recht, dengan kata dasar administrati dan bestuur. Terhadap 2 istilah ini, para sarjana Indonesia berbeda pendapat dalam menerjemahkannya. Untuk kata administratif, ini ada yang menerjemahkan dengan tata usaha pemerintahan, tata pemerintahan, tata usaha negara, dan ada yang menerjemahkan dengan administrasi saja. Sedangkan kata bestuur diterjemahkan secara seragam dengan pemerintahan.
Hukum administrasi negara lebih luas dari hukum tata usaha negara, karena tata usaha negara itu merupakan bagian dari administrasi negara. Telah disebutkan bahwa nama atau istilah bidang hukum ini administratif reh, dengan bestur reh, yang bertumpu pada kata administrasi dan kata pemerintahan. Pengertian hukum administrasi negara. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin administrare, yang berarti to manage. Derivasinya antara lain menjadi administratif, yang berarti besturing atau pemerintahan. Menurut Bintoro Jokro Amijojo, administrasi negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Apabila kita mengawali pengantar hukum administrasi negara secara umum berupaya untuk memahami konsep tertentu. Pertama-tama kita batasi pada tema hukum administrasi negara. Apa isi bagian dari hukum ini? Kita dapat menetapkan bahwa hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik. Hukum administrasi negara dapat dijelaskan sebagai peraturan-peraturan dari hukum publik yang berkenaan dengan pemerintahan umum. Untuk menemukan definisi yang baik mengenai istilah hukum administrasi negara, pertama-tama harus ditetapkan bahwa hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar organ pemerintahan. Hukum administrasi negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Jadi, hukum administrasi negara berisi aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan. Administratif reh, omvat regels die betrekking hoben of the administratif. Administrasi harus dilakukan dengan benar. Administratif reh, word darom, kata-kata terbaik yang perlu Anda sampaikan adalah kata-kata yang sesuai dengan keinginan Anda. Ini memastikan dan menjaga fungsi organ dan fungsi overheads, bukan karena fungsi organ dan pemeriksaan kesehatan. Pengertian hukum administrasi negara. Seiring dengan perkembangan tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam ajaran welfare state, yang memberikan kewenangan yang luas kepada administrasi negara termasuk kewenangan dalam bidang legislasi. Maka peraturan-peraturan hukum dalam hukum administrasi negara di samping dibuat oleh lembaga legislatif, juga ada peraturan-peraturan yang dibuat secara mandiri oleh administrasi negara. Ruang lingkup hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara dalam kepustakaan Belanda disebut pula dengan istilah Bestuurrecht, dengan nama utama Bestur. Hukum administrasi negara heteronom bersumber pada Undang-Undang Dasar, TAP, MPK, dan undang-undang adalah hukum yang mengatur seluk-beluk organisasi dan fungsi administrasi negara. Hukum administrasi negara otonom adalah hukum operasional yang diciptakan pemerintah dan administrasi negara. Meskipun demikian, sekadar untuk memberikan gambaran administrasi umum, patut pula diperhatikan klasifikasi PDH, Han, dan kawan-kawan. Menurutnya ada bagian-bagian pokok dari hukum administrasi negara khusus. Adanya perbedaan bidang hukum administrasi negara khusus adalah sesuatu hal yang logis dan wajar mengingat masing-masing negara dihadapkan pada perbedaan sosio-kultural, politik, sistem pemerintahan, kebijakan pemerintah, dan sebagainya. Artinya munculnya pembedaan antara hukum administrasi negara umum dan hukum administrasi negara khusus merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dan sesuatu yang alamiah. Berdasarkan keterangan tersebut, tampak bahwa bidang hukum administrasi negara itu sangat luas, sehingga tidak dapat ditentukan secara tegas ruang lingkupnya. Hukum yang cakupannya secara garis besar mengatur hal-hal sebagai berikut. Pertama, perbuatan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang publik. Kedua, kewenangan pemerintahan. Ketiga, kewenangan pemerintahan penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan. Hukum tata negara mengkaji negara dalam keadaan diam. Hukum tata negara dibentuk melalui peraturan hukum di mana organ-organ itu dibentuk dan diberi kewenangan. Hukum administrasi negara berkenaan dengan negara dalam keadaan bergerak. Hukum administrasi negara memuat peraturan hukum yang mengikat organ-organ. Hukum administrasi negara juga memiliki fungsi jaminan dan fungsi perlindungan hukum, yang sudah barang tentu langsung berkaitan dengan warga negara. Hukum administrasi negara juga mengakomodir partisipasi warga negara.
terutama dalam rangka pengaduan dan keterbukaan pemerintahan. EMH Hirschsprung 109 setelah menyebutkan bahwa pada abad ke-19 hukum tata negara dan hukum administrasi negara merupakan satu kesatuan dan hukum administrasi negara dianggap sebagai bagian atau tambahan dari hukum tata negara. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.